Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Miko TV yang dirahmati Allah, bulan Ramadan mendidik kita untuk menjadi manusia yang selalu bersyukur, beramal soleh, dan bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain diantaranya adalah rela berkorban dengan tulus untuk hal kebaikan. Rela berkorban dengan tulus pernah ditunjukkan pada zamannya Rasulullah SAW, yaitu oleh sahabat Rasulullah, sahabat terdekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kisah ini berawal ketika Abu Bakar As-Siddiq menemani hijrah Rasulullah SAW, hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu Rasulullah tengah dikejar oleh kaum kafir Quraisy yang berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun sayang, ketika kaum kafir Quraisy datang ke rumah Rasulullah, ternyata bukan Rasulullah yang ada di bilik Rasul itu, tapi sahabat Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar mendampingi Rasulullah dan kemudian bersembunyi di sebuah bukit yang terdapat gua kecil yang kita kenal Gua Thur. Sebelum masuk ke dalam gua tersebut, Abu Bakar melarang Rasulullah masuk terlebih dahulu sambil berkata, "Demi Allah, jangan engkau masuk ya Rasulullah sebelum aku masuk terlebih dahulu. Karena apabila ada bahaya yang mengancam, maka aku yang mengalaminya." Kemudian dengan sigap, Abu Bakar membersihkan gua itu dan menutupi lubang-lubang yang ada di gua itu dengan kain jubahnya. Setelah gua itu bersih, maka Abu Bakar mengizinkan Rasulullah untuk masuk ke dalam gua tersebut. Karena rasa letih dan lelah yang dirasakan Rasulullah pun terlelap di atas pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam suasana gua yang remang-remang dan suasana malam yang dingin, Abu Bakar melihat ada satu lubang kecil yang ternyata belum dia tutupi. Ternyata di lubang itu ada seekor ular yang berbisa. Lalu Abu Bakar menutupi lubang tersebut dengan salah satu kakinya karena dia takut membangunkan Rasulullah kala itu sedang tertidur lelap. Abu Bakar menutup lubang itu, kemudian ular itu menggigit kaki Abu Bakar bertubi-tubi sampai bisa ular tersebut menjalar ke seluruh tubuh Abu Bakar sampai Abu Bakar berkeringat dan mengeluarkan air mata. Air mata tersebut jatuh mengenai pipi kekasih Allah yang sedang tidur terlelap di atas pangkuan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah pun terbangun. Rasulullah bertanya heran, "Wahai hamba Allah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal menemani perjalananku?" Abu Bakar menjawab, "Sungguh tidak ya Rasulullah, saya ikhlas dan ridho menemani perjalananmu. Tapi kaki saya digigit oleh seekor ular berbisa dan bisanya sudah menjalar ke seluruh tubuhku." Kemudian Rasulullah langsung menemui ular itu. Terjadilah sebuah dialog di mana ini adalah menjadi mukjizat Rasulullah SAW sehingga terdengar oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Rasulullah bertanya kepada ular, "Jangankan kulit atau daging Abu Bakar, rambut Abu Bakar haram kau sentuh," kata Rasulullah kepada ular. Ular itu pun menjawab, "Ya, saya mengerti. Sudah ribuan tahun saya menunggu kekasih Allah di sini. Saat itu saya mengetahui bahwa siapapun yang memandang wajah kekasih Allah dengan mata kecintaannya, maka akan digelarkan surga. Saya sudah menunggu kedatangan Rasulullah di sini. Ketika saya ingin memandang Rasulullah, ternyata pandangan saya ditutupi oleh kaki Abu Bakar. Saya tak ada urusan dengan Abu Bakar. Saya hanya ingin memandang wajah kekasih Allah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ya, lihatlah ini. Lihatlah wajahku." Setelah ular melihat wajah Rasulullah, kemudian ular itu pun pergi. Rasulullah tanpa menunggu waktu lama langsung meraih kaki Abu Bakar dan mengusap luka di bekas gigitan ular tersebut dengan air ludahnya dan memanjatkan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah. Luka bekas gigitan ular tersebut seketika rasa sakitnya hilang tanpa berbekas. Kemudian Abu Bakar dan Rasulullah kembali beristirahat. Sekarang giliran Abu Bakar yang terlelap dan Rasulullah terjaga. Begitu mulianya Rasulullah SAW. Hikmah dari kisah ini adalah tentang kesetiaan dan kecintaan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu setianya Abu Bakar dalam menemani dakwah Rasulullah dan juga hijrah Rasulullah SAW, senada dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Semoga kita menjadi umat Rasulullah dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir kiamah. Allahumma amin. Demikianlah sepenggal kisah perjalanan dan juga kisah teladan sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dalam menemani hijrah Rasulullah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari kisah ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.